Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur untuk kesempatan dapat belajar satu kebenaran firman Tuhan kembali. Kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat sering kita dengar, yaitu mengasihi. Marilah kita meminta pertolongan daripada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami untuk mengerti kehendak-Mu, dan berikanlah kami anugerah untuk mengerjakannya bagi kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat ke-14. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Saudara yang terkasih, kita tahu bahwa kita sudah dipindahkan dari maut itu. Yesus sudah membawa kita dari kematian menuju kepada hidup yang kekal. Kita adalah orang-orang yang binasa, tetapi kini kita telah dipindahkan ke dalam hidup yang Ia telah sediakan. Sehingga bukti yang dapat diamati seseorang telah dipindahkan dari maut ialah ketika ia mengasihi saudaranya. Sehingga ketika kita tidak mengasihi saudara-saudara kita, maka sesungguhnya kita adalah orang-orang yang belum diselamatkan. Karena sesuatu hal yang sangat mustahil ketika kita berkata kita mengasihi Allah, tetapi kita membenci saudara kita. Siapakah saudara kita? Yesus berulang kali memberikan perumpamaan dan berbagai cerita dalam Alkitab tentang saudara. Saudara bukanlah orang-orang yang sedarah saja dengan kita. Saudara bukanlah orang-orang yang seiman saja dengan kita. Tapi saudara adalah setiap orang yang ada dalam hidup kita. Setiap orang yang kita temui, tanpa memandang latar belakang dan status sosial mereka. Saudara itu melambangkan kita sebagai manusia yang hidup dalam dunia, yang dicipta Allah menurut peta dan teladannya. Oleh karena itu, orang Kristen pasti akan mengasihi setiap orang. Walaupun mereka sangat sering berbuat kesalahan, mereka tidak akan membenci orangnya, tapi mereka akan membenci kesalahannya. Mereka tidak akan menjauhi orangnya, tapi mereka akan menjauhi kesalahannya. Oleh karena itu, saat kita mengasihi, maka sesungguhnya isi hati kita ialah bukan supaya kita dikasihi, sebab Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Oleh karena Allah mengasihi kita, maka kita wajib mengasihi setiap orang. Kasih itu adalah dampak dari kasih yang diberikan kepada kita. Kita mengasihi karena kita sudah dikasihi. Namun kasih yang benar adalah kasih yang berdasar pada kebenaran dan membenci dosa. Tuhan tidak pernah menyuruh dan menugaskan kita untuk berdamai dengan semua orang walaupun hidup dalam dosa. Tidak. Tetapi Allah berkenan kepada kita bersatu di dalam Injil-Nya yang benar, bersatu di dalam kebenaran, sama-sama membenci dosa, sama-sama menghindari dosa. Itulah arti dari kasih yang hidup dalam persekutuan. Oleh karena itu, saat kita menemukan orang di sekitar kita berbuat kesalahan, maka bukti kita mengasihi mereka ialah menegur mereka untuk tidak hidup lagi di dalam kesalahan. Mengasihi bukan supaya kita terlihat baik, mengasihi bukan kita supaya disenangin orang, tetapi mengasihi adalah bukti bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dipindahkan dari maut menuju terangnya Tuhan. Galatia 5 ayat 22-23 mencatat bahwa buah roh di dalamnya juga terkandung ada kasih. Jika demikian, orang yang hatinya dipenuhi oleh roh pasti memiliki kasih yang murni. Tidak mungkin kita bisa memberi kasih saat hati kita belum dipenuhi oleh kasih. Tidak mungkin kita bisa mengasihi orang lain saat kita belum merasa dikasihi. Oleh karena itu, terima dan sadarilah kasih daripada Tuhan, sehingga kita bisa menebarkan kasih itu kepada banyak orang. Jangan lagi hidup dalam kepahitan, tapi hiduplah dalam kasih yang Tuhan telah tentukan untuk kita kerjakan. Oleh karena itu, ketika kita sadar akan kasih Allah, pasti kita akan mengasihi orang lain. Kasihilah orangnya dan bencilah kesalahannya.
Dekatilah orangnya dan jauhilah kesalahannya. Oleh karena itu kasih itu tidak diam. Kasih itu akan bekerja. Ketika kita berkata kita mengasihi Tuhan, berarti kita membuktikan kasih kita dengan cara mengasihi orang lain. Oleh karena itu, Yesus menugaskan kepada kita, hendaklah kita semua untuk saling mengasihi, hidup dalam damai dan kebenaran. Ketika kita mengasihi Allah, pasti kita mengasihi manusia. Kalau kita membenci manusia, itu tanda bahwa kita belum mengasihi Allah. Maka tanyalah dirimu, tanyalah diri kita masing-masing, apakah aku sudah mengasihi saudaraku? Apakah aku mengasihi Allah? Amin. Tuhan, ajarlah kami mengasihi seperti Engkau mengasihi kami. Terpujilah namamu dalam nama Yesus. Amin.